Satu, Nova merupakan publik figur yang sangat menyukai budaya-budaya bangsa Indonesia. Dua, Terry adalah wirausahawan yang dapat memasarkan produk hasil usahanya hingga ke mancanegara. Tiga, Salsa gemar mempromosikan beraneka ragam bahasa daerah ke sosial medianya. Empat, Nicholas membuat musik lagu Indonesia, pusaka yang diremix dan dengan lagu-lagu pop barat. Lima, Bara sering gonta-ganti seperempat motor keluaran terbaru. Dari pernyataan di atas, yang menunjukkan pengalaman nilai-nilai nasionalisme adalah, yaitu jawabannya E, yang nomor 1 dan nomor 2 dan nomor 3. Ya, penjelasannya gimana? Alasannya karena orang-orang tersebut berusaha memperkenalkan budaya Indonesia ke mancanegara dengan harapan agar orang asing yang melihat dan menyaksikan keragaman budaya itu jadi kagum. Adapun yang dimaksud dengan nasionalisme itu adalah paham yang menganggap bahwa kesetiaan tertinggi atas setiap pribadi harus diserahkan kepada negara atau kebangsawan atau nation state atau sebagai sikap mental dan loyalitas besar pada suatu negara. Oke, national statement ya. Oke, sekarang nomor 2 boleh, Bang Fadil. Soal nomor 2. Indonesia merupakan negara yang plural dan memiliki ideologi Pancasila dengan menjunjung tinggi prinsip nasionalisme. Prinsip nasionalisme yang dimiliki oleh Indonesia adalah, yaitu jawabannya A. Karena mencintai bangsa Indonesia dan tidak membesarkannya adalah salah satu upaya dan cara menumbuhkan rasa nasionalisme yang bermanfaat bagi bangsa Indonesia dan tanah air tercinta. Dan satu hal lagi yang menarik dari bangsa Indonesia ialah negara ini adalah negara yang plural atau negara pluralisme, yang artinya negara yang dihuni oleh beragam kebudayaan, bahasa, agama, dan ras, sehingga diperlukan toleransi yang kuat di antara sesama individu setiap warga dan negara, sehingga munculnya rasa saling menghargai dan menghormati dan menyayangi. Oke, betul ya. Itu soal nomor 2. Oke, yang isinya yang A. Berarti kalau silakan nomor 3. Fadil. Iya, soal nomor 3. Sifat rasional dari nasionalisme adalah adanya sikap realistis dan keterbukaan. Hal ini berarti nasionalisme Indonesia harus bersikap apa adanya sesuai dengan kondisi nyata bangsa. B. Memberi ruang bagi semua warga negara hingga melampaui batas. C. Berani dan mau mengambil nilai-nilai yang positif dan dari luar untuk memperbaiki bangsa sendiri. D. Membebaskan negara lain untuk mengadopsi nasionalisme Indonesia. E. Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada warga Indonesia untuk bebas mengkritik dan mengubah nasionalisme Indonesia. Jawabannya yaitu E. Dengan adanya sikap keterbukaan dari bangsa ini dan sifat realistis dari warga negara, maka negara ini akan menjadi negara yang mempunyai sifat kerasionalan yang tinggi sehingga bisa bersaing dengan negara-negara lain yang maju. Oke, berarti isinya tadi yang nomor 3 tuh isinya apa, Bang Fadil? Nah, harusnya itu isinya yang C, Bang Fadil, bukan ini kan kata kuncinya apa di situ? Oh ya, berani dan mengambil nilai-nilai positif dari luar untuk memperbaiki bangsanya sendiri ya. Di situ ada sikap realistisnya ya. Oke, nanti betulin aja di blognya. Oke, sekarang soal nomor 4. Ya. Soal nomor 4, di dalam keanekaragaman suku bangsa dalam negara, hendaknya ia diarahkan untuk A. Menciptakan kestabilan dalam memperkuat kepentingan nasional. B. Menciptakan suatu kestabilan dalam mempertahankan keamanan bangsa dan negara. C. Menciptakan kerukunan hidup menuju masyarakat yang adil dan makmur. D. Menciptakan persaudaraan menuju persamaan agama, budaya, dan adat istiadat. E. Menciptakan kesejahteraan ekonomi dan budaya. Yaitu jawabannya B. Karena Indonesia adalah negara dengan keanekaragaman yang banyak dan beragaman sehingga dibutuhkan yang namanya sikap toleransi dan kestabilan negara yang kuat dan tokoh untuk mencapai kerukunan hidup, beragama, dan negara. Dan juga setiap warga negara memiliki rasa keamanan dan memiliki rasa persamaan hak yang dijunjung tinggi dalam undang-undang negara. Oke, nah di situ, padahal di penjelasannya itu tadi udah dijelasin sama Bang Fadil, isinya itu seharusnya yang C,
bukan yang B, kan di situ ada tentang kerukunan hidup ya. Di situ kata kuncinya karena ada suku bangsa dalam negara hendaknya diarahkan, berarti yang C, bukan yang B. Bukan tentang keamanan ya, tentang keamanan bangsa. Oke, nggak apa-apa, Mang Fadil, nanti dibetulkan saja. Sekarang ya udah nomor soal nomor 5. Soal nomor 5. Di balik keanekaragaman yang begitu luar biasa, Indonesia juga rawan terhadap konflik-konflik. Itu sendiri adalah sesuatu yang muncul antara individu dengan individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok. Akibat adanya kesalahpahaman dan berlangsung dalam suasana saling menantang dengan ancaman. Berikut ini strategi yang dapat dilakukan untuk menanggulangi konflik dan permasalahan antar suku, kecuali A. Melangsungkan sosialisasi dan pemahaman mengenai pentingnya perdamaian dan kerugian dari adanya pertikaian. B. Meningkatkan kerjasama dan gotong royong antar kelompok masyarakat dan suku untuk memperkuat tali persaudaraan. C. Menumbuhkan sikap simpati dan empati. D. Menghadapi masalah secara tenang. E. Melakukan pemerataan pembangunan gedung bertingkat dan fasilitas khusus di setiap daerah. Oke, yaitu jawabannya adalah E. Karena dari soal tersebut yang ditanyakannya adalah pengecualian, kecuali, maka sudah jelas jawabannya adalah karena solusi dari jawaban tersebut tidak menunjukkan jalan keluar dari konteks permasalahan. Karena tidak nyambung dan tidak relevan, sehingga apabila jawabannya E dilaksanakan, maka tidak akan menghasilkan problem solving yang bermanfaat, malah membuat konflik semakin membesar dan tidak akan ada jalan keluarnya. Sekian dari jawaban dan penjelasan saya mengenai 5 soal sosiologi.